wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 5C, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang beranggotakan saya Dini Syariah, lalu Ika Sulfiatul Masfufah dan Muhammad Farid Hasan, yang mana kami akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan supervisi pendidikan di Indonesia. Materi pertama tentang permasalahan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan yang akan saya jelaskan, yang mana perlu kita ketahui bahwa supervisi yang memiliki arti luasnya sebagai pengawasan, maka di zaman Rasulullah SAW telah ada praktek pengawasan. Ketika itu majelis-majelis ilmu para sahabat pun meluas. Tiap sahabat memiliki majelis ilmu dan peserta didik. Seperti diketahui bahwa Rasulullah adalah guru besar dari para sahabat tersebut, dan kebiasaan beliau adalah mengunjungi atau paling tidak membuat majelis ilmu untuk para sahabat. Di sana beliau memberi ilmu bagaimana cara mentransfer ilmu yang tidak hanya dengan cara ceramah tapi juga keteladanan. Dengan itu beliau melatih dan memberi pengetahuan baru untuk para sahabat, yang kemudian imbasnya adalah kegiatan belajar mengajar menjadi kondusif karena kualitas guru yang baik, sebab diajari langsung oleh guru besar yakni Rasulullah, serta kualitas mengajar menjadi optimal dengan dibuktikan lewat para peserta didik yang berprestasi entah menjadi gubernur, panglima perang, atau alim ulama. Hal tersebut sesuai dengan pengertian supervisi pendidikan Islam, yaitu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada para guru atau personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Jika melihat fenomena pendidikan di Indonesia atau kita kerucutkan menjadi masalah supervisi pendidikan di Indonesia, maka agak jauh dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Masalah supervisi pendidikan Indonesia tak henti-hentinya terjadi, yaitu masalah yang mana masih banyaknya pengawas pendidikan yang hanya menjalankan fungsinya sebagai inspektur, di mana ia hanya menginspeksi para guru dan elemen sekolah tanpa membantu untuk perbaikan. Pada supervisi klinis itu penting diterapkan dalam sekolah. Kembali lagi pada masalah supervisi pendidikan, yang mana itu dikategorikan menjadi dua, yaitu problem internal dan problem eksternal. Yang problem internal terdapat permasalahan yang pertama, yaitu pada sumber daya guru, di mana guru merasa memiliki otonomi untuk melakukan apa saja tanpa perlu disupervisi, yang mana supervisi ini mereka anggap sebagai intervensi dari kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, atau yayasan sekolah, sehingga hal ini menjadi masalah bagi supervisor untuk melakukan pengawasan karena kurang mendapat respon dari guru. Kondisi ini juga dapat diartikan bahwa motivasi guru untuk disupervisi dinilai masih kurang. Hal tersebut karena masih melekatnya anggapan dari para guru bahwa supervisi itu semata-mata hanya untuk mencari kesalahan. Lalu terdapat masalah atau permasalahan dalam unsur subjektivitas guru supervisor, yang mana ini dirasa masih tinggi dilakukan oleh kepala sekolah. Keadaan ini terjadi itu dikarenakan kegiatan supervisi pendidikan tidak dilakukan sendiri secara langsung oleh kepala sekolah, tapi oleh guru-guru yang dianggap senior oleh kepala sekolah, di mana masing-masing guru tersebut memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan prinsip supervisi maupun teknik supervisi yang berbeda pula. Lalu permasalahan dalam sarpras yang terbatas. Setiap proses belajar mengajar yang berhubungan dengan masalah sarpras, seorang guru pasti merasakan ketidaknyamanan dalam menyampaikan materi pelajaran, karena sarpras merupakan salah satu faktor utama lancarnya pelaksanaan supervisi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru. Lalu terdapat problem eksternal, yang mana terjadi permasalahan dalam struktur organisasi pengawas. Jika kita lihat secara mikro, pada dasarnya struktur organisasi pengawas sekolah yang sudah berjalan selama ini merupakan sumber munculnya permasalahan dalam kepengawasan pendidikan. Namun apabila dilihat secara makro,
masih terdapat beberapa hal yang harus ditinjau kembali. Kondisi yang masih dirasakan oleh para guru dan kepala sekolah adalah bahwa jabatan pengawas sekolah seolah itu masih senioritas, memiliki kekuasaan lebih. Sebaliknya, masih ada yang beranggapan bahwa pengawas lebih rendah daripada kepala cabang, dinas pendidikan, dan pengajaran. Oleh karena itu, mereka menginginkan keberadaan pengawas hendaknya ditempatkan dengan struktur yang benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Lalu terdapat permasalahan dalam pola pengawasan, yang mana sebagian guru menyatakan bahwa pola pengawasan yang ada pada saat ini kurang memuaskan, karena masih ada pengawas yang masih kurang sesuai dengan bidangnya, kurang memahami tugasnya, dan kurang menguasai materi. Tidak berbeda dengan pandangan para guru kepala sekolah, juga menyatakan pola kepengawasan saat ini masih kurang memuaskan. Lalu, permasalahan dalam kesejahteraan, yang mana jabatan pengawasan sekolah atau biasa dengan istilah supervisor itu dirasa masih kurang diminati, atau boleh dikata menjadi supervisor itu tidak sejahtera. Jabatan sebagai seorang supervisor hanya menjadi jabatan buangan atau pelarian, sehingga kompetensi supervisor masih kurang berkualitas. Perhatian pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan supervisor dalam hal pemberian tunjangan khusus atau penghasilan tambahan bagi supervisor masih rendah karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai tunjangan khusus tersebut. Jika kita melihat dari permasalahan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di Indonesia yang saya sebutkan, secara garis besar permasalahannya itu kebanyakan pada anggapan dari supervisor sendiri. Apalagi terdapat anggapan yang mana ada pernyataan yaitu tentang jabatan sebagai seorang supervisor hanya menjadi jabatan buangan atau pelarian. Menurut kelompok kami, hal ini merupakan pokok permasalahan dalam supervisi pendidikan tentang pola pikir terhadap kepengawasan. Nah, di Indonesia sendiri itu masih banyak yang memandang sebelah mata tentang supervisor, mulai dari guru yang beranggapan bahwa supervisor dalam melaksanakan tugasnya itu hanya mencari-cari kesalahan, lalu kedudukan pengawas dikatakan hanya sebagai jabatan buangan dan pajangan di kantor dinas pendidikan, lalu pada sejatinya itu mempunyai fungsi penggerak kemajuan pendidikan di sekolah. Perlu kita ketahui bahwa sebagaimana guru, pengawas juga harus memulai pekerjaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan pelaporan. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan di sekolah kan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa permasalahan ini kuncinya pada anggapan bahwa pengawas itu lebih rendah daripada kepala cabang dinas pendidikan dan pengajaran. Padahal fakta sebenarnya itu tidak seperti itu. Oleh karena itu penting adanya keberadaan pengawas itu hendaknya ditempatkan dengan struktur yang benar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah materi tentang alternatif pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Mbak Ika Zulfiatul Masufah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Zulfiatul Masufah, anggota dari kelompok 11 Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dini, yaitu mengenai alternatif pemecahan permasalahan pelaksanaan supervisi pendidikan. Kita mulai dari problem internal dulu. Yang pertama yaitu permasalahan mengenai sumber daya guru. Nah, permasalahan pertama dalam pelaksanaan supervisi pendidikan terkait sumber daya guru di sekolah adalah rendahnya motivasi guru untuk disupervisi. Karena guru ini masih menganggap bahwa supervisi semata-mata hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru. Nah, untuk mengatasi problem tersebut, yang paling berperan aktif adalah kepala sekolah. Seorang kepala sekolah harus mampu memberikan motivasi kepada para guru tentang pentingnya supervisi pendidikan. Motivasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu dengan menyelipkan pengarahan atau motivasi pada saat rapat guru, kemudian pada saat lokakarya, atau bahkan secara langsung kepada individunya.
Selain dengan cara memberikan motivasi, kepala sekolah juga harus melibatkan guru dalam perencanaan pelaksanaan supervisi pendidikan. Sehingga di sini guru tidak memandang negatif supervisi dan menjadi termotivasi untuk mengembangkan keprofesionalannya. Kemudian yang kedua, yaitu tentang unsur subjektivitas guru. Karena seorang kepala sekolah dengan keterbatasan waktu dan juga tenaganya tidak bisa menjalankan sendiri kegiatan supervisor ini. Maka kepala sekolah bisa menunjuk guru senior untuk membantu melakukan kegiatan supervisor. Nah, tapi di sini muncul suatu problem. Karena kurangnya pemahaman atau tentang prinsip-prinsip dari supervisor ini, maka ada unsur subjektivitas yang dilakukan guru ketika menjalankan kegiatan supervisor. Kemudian untuk alternatif dari problem tersebut bisa dilakukan dengan kepala sekolah memberikan motivasi atau pengarahan kepada guru supervisor, di mana motivasi ini isinya mengenai pentingnya menerapkan prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Dan juga kepala sekolah membentuk tim penilai supervisi yang tujuannya untuk menetralisir unsur subjektivitas. Dan yang ketiga, dari problem internal adanya terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Kita tahu bahwa sarana dan prasarana adalah sesuatu yang penting di semua tempat kegiatan belajar mengajar. Karena itu, dalam rangka mensukseskan program pengajaran yang efektif, tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai. Seorang guru akan lebih semangat dengan kondisi fasilitas sarana dan prasarana yang sudah lengkap. Sehingga ketika sarana dan prasarana ini lengkap, maka kegiatan belajar mengajar pun akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu problem eksternal. Secara global, ketiga permasalahan yang ada dalam ranah eksternal ini dapat dicari solusinya. Di antaranya yang pertama, dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di dalam lingkungan kerja kepengawasan. Membantu mengembangkan kerjasama dan kemitraan kerja terhadap semua unsur yang terkait dalam dunia akademik, menjalin kemitraan yang kuat antara guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam melaksanakan supervisor. Yang kedua, sebaiknya pengawas ini menjadikan kepala sekolah dan guru sebagai mitra kerja, supaya guru tidak menilai supervisor sebagai inspeksi. Solusi lain yang bisa ditawarkan yaitu pengawas jangan pernah berhenti memberikan bimbingan, nasihat, dan dipecahkan bersama melalui musyawarah ketika ada suatu permasalahan. Dan yang terakhir solusinya yaitu senantiasa meningkatkan kualitas pengawas tentang skill kepengawasan, serta tetap memberikan betapa pentingnya supervisi pendidikan, baik dari segi supervisi akademik maupun supervisi manajernya. Demikian penjelasan kami mengenai alternatif dari pemecahan permasalahan yang timbul ketika dilaksanakannya supervisor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Farid Hasan akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok 11 yang mempresentasikan tentang supervisi pendidikan. Permasalahan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan itu meliputi problem internal dan problem eksternal. Pengawasan internal adalah suatu penelitian yang objektif dan sistematis oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Pengawasan internal menekankan pada pemberian bantuan kepada manajemen dalam mengidentifikasi sekaligus merekomendasi masalah
inefisiensi maupun potensi kegagalan sistem dan program. Kemudian ada program eksternal yang meliputi struktur organisasi pengawas, pola pengawasan dan juga kesejahteraan. Dan yang selanjutnya mengenai kesimpulan, alternatif terhadap berbagai permasalahan yang ada bisa dilakukan adalah jika permasalahan dari internal, maka solusinya bisa dari sumber daya guru, sumber subjektivitas guru, terus sarana dan prasarana yang ada, dan lain sebagainya. Jika permasalahan berasal dari luar, maka hal yang harus dilakukan dan diperhatikan adalah mengenai faktor lingkungan yang harus diperhatikan lagi. Nah, cukup sekian penyampaian kesimpulan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf.